warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Andi Nur Ainun Febrianti dan Yusteriadi. Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelompok 3. Kami akan membawakan materi mengenai dana pensiun syariah. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah adalah lembaga yang mengelola dan menjalankan program pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu bebas dari unsur riba, yaitu bunga, gharar, yaitu ketidakjelasan, dan maisir, yaitu judi, serta sesuai dengan prinsip keadilan dan kemitraan. Tujuan dana pensiun syariah adalah untuk memberikan manfaat pensiun kepada peserta atau pegawai atau pekerja saat memasuki usia pensiun, atau kepada ahli warisnya yang dikelola secara produktif dan halal sesuai syariat Islam. Dan yang kedua, produk dana pensiun syariah dan dasar hukumnya. Produk dana pensiun syariah pada dasarnya sama dengan dana pensiun, namun berbeda dalam mekanisme pengelolaan dan investasinya. Adapun penjelasannya yaitu bentuk produk. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti, yaitu PPMP syariah. Peserta akan menerima manfaat pensiun dalam jumlah tertentu yang telah diterapkan di awal. Yang kedua, program pensiun iuran pasti atau PPIP syariah. Besaran iuran tetap, sedangkan manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan dana yang diinvestasikan secara syariah. Yaitu ketiga, program pensiun sukarela berbasis syariah. Di luar ketentuan pemberi kerja bersifat sukarela dalam peserta individu. Adapun dasar-dasar hukum dan regulasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang kedua, PJOK Nomor 33 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dana pensiun syariah berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI Nomor 88 DSN MUI tahun 2013 tentang pengelolaan dana pensiun syariah. Selanjutnya, Peraturan OJK Nomor 19 atau PJOK Nomor 5 Tahun 2015 tentang investasi dana pensiun. Berikutnya, Fatwa DSN MUI lainnya tergantung akad yang digunakan, misalnya mudharabah, wakalah, dan lain-lain. Selanjutnya itu perbedaan dana pensiun syariah dan konvensional. Aspek dana pensiun syariah dan dana pensiun konvensional. Prinsip prinsip syariah bebas riba, gharar, dan maisir. Prinsip ekonomi umum bisa mengandung riba instrumen investasi hanya pada instrumen halal dan sesuai syariah, seperti sukuk, saham syariah, deposit syariah, dan lain-lain. Biasanya termasuk obligasi riba, saham perusahaan non halal. Pengelolaan dana berdasarkan akad-akad syariah. Mudharabah wakalah berdasarkan manajemen finansial untuk Dewan Pengawas Syariah. DPS harus ada untuk memastikan kesesuaian syariah. Tidak ada laporan keuangan, harus sesuai dengan PSK syariah, sesuai PSK umum. Selanjutnya yaitu akad yang digunakan dalam dana pensiun syariah. Pengelolaan dana pensiun syariah menggunakan berbagai akad, tergantung pada jenis kegiatan dan hubungan antara pihak-pihak terkait. Beberapa akad umum antara lain. Yang pertama, akad wakalah bil ujrah. Peserta memberikan kuasa kepada dana pensiun untuk mengelola dananya, dan pengelola menerima ujrah tersebut sesuai Fatwa DSN MUI Nomor 52 DSN MUI garing 2006. Selanjutnya yaitu akad mudharabah. Dana pensiun bertindak sebagai mudarib atau pengelola, sedangkan peserta sebagai sahibul mal, pemilik dana. Keuntungan dibagi sesuai nisab, sesuai Fatwa DSN MUI Nomor 07 DSN MUI
garing tahun 2000. Nah, yang selanjutnya yaitu akad mundarabah atau ijarah atau musyarakah untuk penempatan investasi pada instrumen syariah tergantung pada bentuk dan sektor investasi yang dipilih. Selanjutnya, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana pensiun pemberi kerja adalah unit organisasi dalam suatu perusahaan yang khusus menangani dana pensiun bagi karyawannya. DPPK dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawannya untuk menyelenggarakan program pensiun atau pendirian untuk penyelenggaraan program pensiun melalui dana pensiun oleh peranan yang positif dalam program dana pensiun kepada para karyawan. Pemerintah sangat menganjurkan kepada setiap pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun. Peraturan dana pensiun kerja menurut PP nomor 76 tahun 1997 terdapat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nama dana pensiun yang bersangkutan. Kedua, nama pendiri. Yang ketiga, karyawan yang berhak menjadi peserta dan persyaratan untuk menjadi peserta. Yang keempat, nama mitra pendiri. Yang kelima, tanggal pembentukan dana pensiun. Yang keenam, pembentukan kekayaan dana pensiun yang terpisah dari kekayaan pemberi kerja. Yang ketujuh, maksud dan tujuan pembentukan dana pensiun. Yang kedelapan, masa jabatan pengurus dan dewan pengawas. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab pengurus, dewan pengawasan, peserta, pemberi kerja, dan selanjutnya besar iuran untuk pensiun dan rumus manfaat pensiun serta faktor-faktor yang memengaruhi perhitungan. Dan yang terakhir, tata cara pembayaran manfaat pensiun dan lainnya. Baik, itu saja tadi materi dari kelompok kami mengenai dana pensiun syariah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.